Hai Healthies, apa kabar? Sehat-sehat terus ya. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap diperhatikan. Episode kali ini bersama aku, Riris dari jurusan Gizi. Kali ini aku nggak sendirian. Aku di sini bakal ditemenin sama teman-teman aku. Ayo guys, kenalin diri kalian. Halo semua, kenalin aku Ingrid dari jurusan Kebidanan. Dan hai, aku Salma dari jurusan Kebidanan. Oh iya, gimana nih untuk kuliah online-nya? Masih semangat kan? Apa malah capek? Aduh, tanpa ditanya gitu, pasti udah tahu dong kak apa jawabannya. Kuliah online tuh pasti ada capeknya sih. Nggak secara fisik aja karena harus mantengin laptop dan HP terus. Tapi menurutku psikisnya juga sih, kayak lebih banyak pikiran aja gitu. Iya sih, aku juga ngerasain kayak gitu. Apalagi aku kan mahasiswa baru ya, belum gitu paham soal perkuliahan gitu. Aku ngerti kok perasaan kalian. Kalian yang baru masuk dan tentu masih beradaptasi tentang hal-hal yang baru. Tapi tiba-tiba harus ngejalanin sesuatu yang serba online. Iya kak, dari titik startnya aja kita udah daring. Tes masuknya daring, PPKMB-nya daring. Padahal PPKMB itu yang kita tunggu-tunggu banget, ya nggak sih? Iyalah, PPKMB yang dimana kita akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru, pasti seru banget. Waktu kemarin itu kita hanya bisa lihat teman-teman dari Zoom, absensi dirinya, absensi atributnya, dan ngumpulin tugasnya semua lewat foto. Iya sih, pasti susah banget buat angkatan kalian. Aku juga awal masuk itu agak kesulitan sih buat adaptasi, yang harus bangun pagi-pagi buat serangkaian acara PPKMB. Tapi itu seru banget kok. Ternyata PPKMB itu nggak seserem yang aku bayangin. Asli, beneran. Kalian harus ngerasain sih. Iya kak, pengen banget rasanya ngerasain PPKMB real sama teman-teman, ya nggak Sal? Tapi ya apa daya, semua sudah berlalu. Iya Grit, apalagi ini kan pengalaman yang hanya satu kali selama kuliah ya. Tapi PPKMB online Poltekkes juga seru banget sih, walaupun secara daring. Gak apa-apa, bener kok kata Ingrid. Semuanya itu udah berlalu. Yang terpenting kan sekarang kalian udah punya pengalaman yang seru tuh waktu PPKMB online. Ya emang sih, tanpa dipungkiri, kalau sesuatu yang dilakukan secara daring itu ada plus minusnya. Tetap ada kendala. Termasuk waktu kuliah. Aku sering banget sih terkendala sama sinyal. Apalagi udah sore. Dijamin deh suaranya udah putus-putus. Kalau kalian sendiri, ada kesusahan nggak selama kuliah? Nah, iya banget. Kadang materi yang disampaikan juga nggak masuk. Jadinya kita suka diskusi lagi sama teman-teman. Yang kadang mereka juga sama-sama nggak ngertinya. Sedih banget. Apalagi sebagai mahasiswa kesehatan, kan banyak praktiknya ya. Nah, dosen tuh sering banget, suka banget ngasih tugas-tugas bikin video. Ternyata banyak juga ya cerita dari daring ini. Mulai dari dosen, sinyal yang gak bersahabat, tugas yang segunung, dan parahnya lagi kalau tiba-tiba ada kelas dadakan. Gak tahu lagi lah, rasanya tuh pengen ngeluh aja gitu loh. Kalau menurutku ya, sebagai seorang manusia, ngeluh itu boleh. Boleh banget malah. Tapi ya jangan selalu sering dilakuin. Kalau misalkan kita ada suatu masalah, boleh kok kita berbagi sama teman sekelas yang lain. Atau ketika ada kesulitan selama perkuliahan tentang kendalanya, kalau bisa jangan sampai disimpan sendiri, iya nggak kak? Iya sih, pasti susah banget buat angkatan kalian. Aku juga awal masuk itu agak kesulitan sih buat adaptasi, yang harus bangun pagi-pagi buat serangkaian acara PPKMB. Tapi itu seru banget kok. Ternyata PPKMB itu nggak seserem yang aku bayangin. Asli, beneran. Kalian harus ngerasain sih. Wah, kalau keinget perjuanganku buat masuk ke Poltekkes ini, benar-benar luar biasa.
Karena ya lumayan berat cobaannya untuk sampai di titik ini. Dari mulai ujiannya dan tugas-tugas saat di sekolah dulu yang menumpuk. Sempat juga ditolak beberapa kali di perguruan tinggi negeri. Dan kadang omongan orang tuh yang suka bikin down, kayak misalkan mau kuliah di mana, jurusan apa, kok jurusan ini sih, gitu, dan lain-lainnya lah, yang bikin kadang kita tuh suka capek sendiri, capek pikiran karena omongan orang yang selalu bikin down. Emang ya, waktu kelas 12 tuh bener-bener masa kritisnya hidup kita. Banyak kegiatan yang isinya cuma ujian aja. Makin paham enggak, jenuh iya. Dan kita juga ada beban buat berpikir mengenai keputusan studi lanjut. Berat sih emang. Iya sih. Iya. Sampai suatu saat aku tuh pernah berucap gini, kalau aku gagal 3 kali, aku juga harus lolos 3 kali dong. Nggak tahu kenapa, semakin berjalannya hari dengan diiringi doa dan juga usaha, ucapan itu terjadi satu persatu. Alhamdulillah. Dan itu semua dipermudah oleh Allah SWT. Jadi benar kan adanya kalau aku udah buktiin sendiri bahwa setiap ucapan dan doa adalah hal yang penting. Yang akhirnya aku lolos 3 kali juga setelah sempat gagal 3 kali. Ya, gagal itu bukan berarti kita nggak hebat, tapi kita hebat karena kita mampu bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Kuncinya itu bangkit kembali setiap kita jatuh. Maka dari itu sih kita juga harus semangat buat kuliah. Soalnya kita udah bisa sampai sejauh ini kuliah di Poltekkes, yang artinya kita bisa berhasil melewati rintangan yang ada. Iya kak, dengan ini kita juga bisa ketemu dan ngelakuin podcast bareng. Mungkin memang sudah takdir. Wah, asik-asik. Jadi intinya sih setiap proses itu harus dijalani, dinikmati, dan juga disyukuri. Tiap orang punya perjalanan waktu masing-masing. Ada yang masih kuliah di usia 20 tahun, ada juga yang udah buka usaha, juga bahkan kerja. Tapi yakin aja sih bahwa semua akan indah pada waktunya. Pasti Allah akan memenuhi janji atas doa-doa kita. Ya, setuju banget. Kita kan tidak pernah tahu apa yang menanti kita di ujung sana. Makanya, kita harus bisa menghargai segala proses dan usaha kita. Kita boleh kok melihat ke belakang untuk melihat sudah seberapa jauh kita melangkah. Melihat ke bawah untuk bersyukur bahwa masih banyak lagi yang ingin berada di posisi kita sekarang. Dan melihat ke atas untuk selalu bermimpi. Iya, bener. Tapi jangan lupa juga, usaha juga harus setimpal. Jangan sampai kita hanya berharap dan berdoa tapi usahanya nol. Lelah wajar, istirahatlah dan jangan menyerah. Nanti beranjak bangun lagi. Sebab ada orang tua yang lebih lelah dari kita, maka dari itu kita juga harus bahagiakan dan banggakan mereka. Bener banget sih, pasti banyak dari kita yang menjadikan orang tua sebagai alasan masih bertahan hingga saat ini. Aku jadi ingat kalau ada kata motivasi yang sering dijadiin pengingat ataupun penyemangat hidup. Oh iya, boleh nggak nih aku sampaikan sekalian? Siapa tahu bisa bikin kalian semangat juga kan? Boleh dong kak, apa tuh kata-katanya? Wah, terharu banget kak, speechless deh. Belum tahu, belum aja ngomong. Iya, maaf. Tapi maaf ya kalau ini panjang banget. Jadi kata-katanya tuh gini, fokuslah pada masa sekarang dan lakukanlah yang terbaik untuk hidup besok dan lusa. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan sekarang, karena masa depan ya masa depan, masa yang belum terjadi, masa yang belum tiba. Yang terpenting adalah masa sekarang. Ya daripada bergantung pada masa depan yang gak jelas, iya gak sih? Ya mending lakuin aja yang terbaik yang kita bisa, lakukanlah apapun yang kita inginkan. Bener kak, yang terpenting itu lakukanlah yang kita inginkan. Be yourself, gak usah mikirin omongan orang lain. Iya, satu omongan orang aja bisa bikin kita down. Seharusnya
Kita tuh nggak perlu risau atau khawatir. Percaya deh, setiap apa yang kita lakukan, mau benar apa salah, pasti akan ada orang yang selalu berusaha mengomentari. Kita sendiri harus bijak, memilih mana komentar yang membangun atau malah menjatuhkan. Jadi fokus aja lah pada dirimu sendiri. Fokuslah pada hari ini dan lakukan yang terbaik. Jangan sampai kamu hanya nangisin sesuatu yang gak perlu. Hatimu boleh patah, matamu boleh basah, tapi kamu jangan pernah menyerah. Bisa aja nih kamu, Sel. Apa sih, Sal? Patah hati mulu nih yang dibahas. Wah, keren banget kata-katanya, Kak. Kayaknya ini juga bakal jadi quotes favorit aku nih. Waduh, hari ini kita kayak motivator aja nih. Motivator dadakan ya, Kak? Nggak apa-apa lah kak, sekali-kali bolehlah sharing. Kita juga harus saling menguatkan kan antar teman. Iya bener itu. Jadi kita ngomong panjang lebar ini intinya apa sih? Ya, intinya sebagai mahasiswa Poltekkes, mahasiswa kesehatan, kita harus tetap semangat, jangan menyerah walaupun keadaan yang seperti ini. Nggak ada orang di dunia ini yang menginginkan keadaan yang seperti ini. Tapi ya semua ini sudah jalannya Allah. Kita harus tetap bersabar, menahan diri, dan tetap jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Banyak banget yang bisa kita dapatkan juga selama daring. Kita juga mengenal banyak perubahan yang tentu sangat besar dan bermanfaat, terutama dalam hal teknologi. Aku bersyukur banget. Di tahun yang sulit ini udah dapat mengenal internet. Bayangin aja deh, kalau sekarang belum ada dan belum secanggih ini. Nggak ngerti lagi deh. Iya, kita harus patut bersyukur walaupun keadaan sekarang susah. Semangat buat para pahlawan tenaga medis kita yang udah berjuang hingga sampai detik ini. Kita juga berterima kasih pada semua pihak yang terlibat dalam pencegahan penyebaran COVID-19, tentu juga para mahasiswa dan masyarakat juga berperan andil dalam hal ini. Dan satu hal lagi, semoga pandemi ini dapat segera berakhir. Oke, ingat ya, ngeluh itu boleh, tapi untuk nyerah jangan ya. Sekian dari kami, maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan buat para pendengar. Semoga bermanfaat dan nantikan episode berikutnya. Semangat!